Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adriani Flaviana Mau SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021. Prodi Pendidikan Sejarah LPTK Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, dibuktikan dengan koran online yang terbit pada hari ini. Baiklah, sekarang saya akan memulai dengan kegiatan pembelajaran hari ini, di mana pada kesempatan ini saya akan melaksanakan UKIN pembelajaran yaitu pembelajaran luring pada SMA Negeri Laen Manen, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan materi pembelajaran dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kamu. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Siap. Salam. Selamat siang Ibu Guru. Selamat siang anak-anak Ibu. Anak-anak Ibu, apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, ternyata anak-anak Ibu hari ini ada yang sehat luar biasa. Itu semua karena perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran hari ini, Ibu minta salah satu teman memimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman serta ibu, mari kita simpan hati dan mati kita untuk memulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saat ini kami akan memulai dengan pelajaran. Kiranya Tuhan selalu melindungi kami, menjaga kami, agar kami dapat menerima pelajaran dari Ibu Guru, dapat kami memperingnya dengan baik. Semua doa dan permohonan ini kami satukan kepadamu melalui perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih untuk teman yang sudah memimpin doa. Jeritus, pakaiannya dirapikan dulu. Iya, ya rapi. Kenapa Jeritus hari ini tidak memakai dasi? Alasannya? Oh iya, baik. Kalau begitu ke depan nanti dibeli dan nanti sama-sama pakai pakaian seragam ya. Iya. Bagaimana kelas? Aduh, tolong lihat dulu. Ternyata ada kulit permen ya. Bersihkan biar kelas kita rapi sehingga kita boleh belajar hari ini. Ya. Sebelum kita memulai, satu orang pimpin kita dalam menyanyi lagu kebangsaan. Coba, ya silakan. Ya, sikap menyanyi. Ya. Satu Nusa, tiga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air,
Ada Ibu. Jeritus. Ada Ibu. Carlus. Ada Ibu. Christophorus. Ada Ibu. Liberata. Ada Ibu. Menciana. Ada Ibu. Maria Seran. Ada Ibu. Natalia. Ada Ibu. Nolciana. Ada Ibu. Redemptoria. Ada Ibu. Sefrina. Ada Ibu. Yunita. Ada Ibu. Iya, semuanya hadir hari ini. Sekarang kita masuk pada kegiatan pendahuluan kita, di mana apersepsi kaitan materi pembelajaran hari ini. Boleh lihat di papan. Nah, hari ini tanggal 6 Senin, tanggal 6 Desember 2021, kita mau belajar tentang dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Kaitan dengan kehidupan sehari-hari di mana di daerah kita juga mendapat pengaruh dari bangsa Barat, dari perkembangan kolonialisme dan imperialisme yang nanti akan sebentar kita bahas. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya materinya, siapa bisa menjelaskan kolonialisme? Siapa? Saya Ibu. Oh ya, Ibu Afem. Yang menjelaskan di sini Ibu Rata ya? Oh iya ya, silakan. Marlenda. Kolonialisme, pengertian secara etimologis. Istilah kolonialisme berasal dari kata kolonus yaitu petani, dan koloni artinya tanah. Sistem koloni pertama kali diperkenalkan di Yunani untuk menggambarkan adanya perpindahan para petani dari daerah yang tandus ke daerah yang subur. Secara umum, kolonialisme dapat diartikan sebagai paham mendasari suatu negara untuk menguasai negara lain yang mengakibatkan terjadinya perpindahan sumber daya alam dari negara terkoloni ke negara perkoloni. Contoh Belanda, Portugis, dan Spanyol. Ya, Sekian tepuk dan tangan untuk terima teman kita. Tadi kolonialisme sudah dijelaskan oleh teman kita. Coba Ibu lagi bertanya, siapa bisa menjelaskan imperialisme? Saya Ibu. Oh ya, Ibu absen. Ibu minta di sini. Odelia. Iya, silakan. Pengertian imperialisme. Secara etimologis, imperialisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu imperiare, yang artinya memerintah. Dengan demikian, salah satu ciri imperialisme adalah adanya pemerintahan jajahan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk teman. Teman sudah menjelaskan tentang imperialisme, yaitu pemerintahan jajahan. Hari ini kita belajar tentang dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Di mana di sini? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini, di mana peserta didik atau anak-anak Ibu itu diminta untuk mampu menganalisis dampak dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Yang kedua, peserta didik atau anak-anak Ibu itu diminta untuk membuat review tentang dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk tulisan. Berikut lagi di sana ada model pembelajaran yaitu problem based learning, penilaian, ada penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. KKM-nya kita sejarah Indonesia itu 75. Di sini kita masuk pada kegiatan inti kita, di mana kegiatan inti di sini dengan menggunakan problem based learning. Sintak yang pertama di sini orientasi peserta didik pada masalah, di mana anak-anak diminta untuk mengamati gambar. Ya, silakan mengamati yang di depan. Ibu minta. Bagaimana pendapat anak-anak Ibu tentang gambar yang ada? Siapa bisa mengemukakan pendapat? Saya Ibu. Boleh, Liberata, mana Liberata? Ya, silakan. Gambar pertama adalah gambar politik divide et impera atau politik adu domba yang diterapkan oleh bangsa Eropa di Indonesia. Gambar kedua adalah gambar ilustrasi politik
Gambar ilustrasi politik uang di mana ada pemilihan umum, kadang ada janji-janji dari orang yang menjadi kaki tangan, dari orang yang menjadi calon dalam pemilu. Iya, tepuk tangan untuk temanmu. Gambar pertama terlihat bahwa di sana ada dividen impera. Kita kenal itu karena masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Ada politik uang. Masih ada hari ini? Masih ada. Ya, gambar berikutnya. Ya, bidang ekonomi. Siapa bisa atau bagaimana pendapat anak-anak ibu terhadap gambar yang ada? Siapa bisa coba? Saya. Oh iya. Yunita, silakan Yunita. Ya. Gambar pertama adalah ilustrasi aktivitas petani pada masa VOC. Di sana ada gambar bangunan pabrik. Gambar kedua adalah gambar pasar tradisional di mana di kampung kita juga ada pasar mingguan yaitu pada setiap hari Jumat. Ya, tepuk tangan sama. Jadi ini ada gambar ilustrasi petani pada masa VOC, ini ada gambar pabrik. Di sini adalah pasar tradisional yang kita kenal di daerah kita, ada pasar mingguan setiap hari Jumat. Iya, gambar berikutnya dalam bidang sosial budaya. Bagaimana pendapat anak-anak ibu tentang gambar yang ada? Siapa bisa? Saya. Iya. Menciana mana? Ya, silakan Menciana. Gambar pertama adalah bangunan Gereja Hati Kudus Yesus di Noemuti. Merupakan bangunan peninggalan zaman Portugis yang masih ada sampai dengan saat ini. Gambar kedua adalah gambar pesta dansa yang dimana di daerah kita kalau ada hajatan yang bersifat gembira pasti ada dansa. Ya, tepuk tangan untuk temanmu. Ini dampak dalam bidang sosial budaya. Anak-anak sudah pernah ke gereja ini? Sudah. Iya. Ini ada pesta dansa. Pesta, kalau kita daerah kita pasti ada pesta dansa. Lihat lagi gambar berikutnya. Iya. Bagaimana pendapat anak-anak ibu tentang gambar ini? Coba, siapa? Saya. Iya. Ibu minta Erik, silakan. Ya. Gambar pertama adalah gambar pendidikan pada zaman bangsa Barat, di mana pakaian yang mereka gunakan adalah pakaian adat. Gambar kedua adalah bangunan sekolah SMA Katolik Surya Atambua yang mana tampak gambar bangunan bagian depan seperti kolosseum atau menggunakan arsitektur barat, dan gambar sebelahnya adalah sekolah seminari lainnya. Ya, tepuk tangan untuk temanmu. Ya, ini adalah gambar ilustrasi pendidikan pada masa kolonial di Indonesia. Ini adalah gambar SMA Katolik Surya Atambua yang tampak depan itu seperti koloseum. Yang berikutnya adalah seminari, di mana sekolah pendidikan ini punya misi. Tadi sudah melihat gambar dari dampak politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Ibu mau bertanya, gambar itu masih asing atau tidak? Tidak asing lagi, tak? Tidak asing lagi. Mengapa terjadi kondisi demikian? Coba, siapa bisa mengungkapkan pendapat? Saya. Iya, mengapa terjadi kondisi demikian? Ibu minta Dominika, mana Dominika? Iya, silakan. Terjadi kondisi demikian karena masuknya bangsa Barat ke Indonesia yang ternyata membawa dampak atau pengaruh pada kehidupan lingkungan masyarakat. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk temanmu. Dampak yang tadi itu karena masuk atau pengaruh dari dampak dari kolonialisme dan imperialisme. Masih ada kondisi seperti yang diilustrasikan pada gambar tersebut? Masih. Sekarang kita masuk pembelajaran berikut, yakni anak-anak diminta untuk melihat video pembelajaran. Kolonialisme dan imperialisme di Indonesia yang dilakukan oleh bangsa Barat telah memberikan dampak di berbagai bidang kehidupan, seperti di bidang politik dan pemerintahan, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pendidikan. Mari kita bahas dampak-dampak tersebut dalam penjelasan berikut ini.
Yang pertama yaitu dampak di bidang politik dan pemerintahan. Masa pemerintahan yang pernah berkuasa di Indonesia itu seperti masa kekuasaan VOC, pemerintahan Batak, pemerintahan Inggris, dan pemerintahan kolonial baru yang menjadi barang jadi, sehingga hanya mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit. Pada masa kekuasaan Indonesia, tetapi ketika masa kolonialisme dan imperialisme, bangsa Eropa ini mulai melakukan perang yang berbeda dari sebelumnya. Yang kedua yaitu Ibu mau bertanya, bagaimana pendapat anak-anak ibu tentang video pembelajaran tadi? Siapa bisa? Saya, Ibu. Iya. Nah, Ibu minta Seprina. Mana Seprina? Ya, silakan Seprina. Dampak dalam bidang politik yaitu masa kekuasaan, peran kekuasaan di Indonesia, yaitu masa kekuasaan VOC, masa pemerintahan Republik Batak, masa pemerintahan Republik Inggris, dan masa kekuasaan kolonial Belanda. 2. Dampak dalam bidang ekonomi yaitu monopoli perdagangan oleh pihak VOC, pembuatan jalan raya dari Anyer ke Panorokan. 3. Dalam bidang sosial yaitu lunturnya feodalisme, pemakaian pakaian atau busana, mengenal adanya hiburan atau pesta dansa. Yang berikut penyajian menu makanan yakni menu pembuka, utama, dan penutup. 4. Dalam bidang pendidikan, dengan adanya politik etis yang membawa dampak bagi para golongan muda untuk melahirkan organisasi-organisasi yang membawa Indonesia pada kemerdekaan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman. Berarti tadi dalam video pembelajaran anak-anak menyimak dengan baik dan benar. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penjelasan sedikit tentang materi pembelajaran hari ini, yaitu dampak kolonialisme dan imperialisme. Di sini ada 4 bangsa yang menjajah Indonesia waktu itu atau yang pernah datang, yaitu ada bangsa Spanyol, apalagi Portugis, Belanda, Inggris. Ya. Dari keempat bangsa yang pernah datang di Indonesia, di sana membawa pengaruh atau dampak baik dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Iya. Di sini dampak dalam bidang politik bahwa terjadinya perubahan dalam peraturan di mana hukum adat diganti dengan sistem hukum barat yang modern. Terus lagi di sana Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur, di mana di daerah kita Nusa Tenggara Timur juga membawa dampak dalam bidang politik, yaitu ada pembagian wilayah, yaitu ada Presidenan Timur, Flores, bidang sosial budaya, di mana di sana ada dampak yang kita alami, yaitu adanya pesta dansa. Hari ini masih ada pesta dansa di daerah kita? Masih. Iya, masih ada pesta dansa. Terus lagi tadi ada, kalau kita ke pesta ada menu makanan. Itu ternyata warisan dari masuknya bangsa barat ke Indonesia. Dampak dalam bidang sosial, ternyata ada pembagian. Kita kenal tingkatan dalam lingkungan masyarakat. Ada kelas menengah, ada kelas yang paling rendah, dan ada kelas yang tertinggi. Bidang ekonomi kita mengenal adanya pembangunan jalan raya. Ada jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. Terus kita mengenal yang namanya di sana ada usaha-usaha. Terus lagi di sana kita mengenal dampak dalam bidang pendidikan, yaitu kita mengenal adanya sekolah dasar yang punya misi, di mana ada SDK, SMPK, SMA Katolik, dan seminari di daerah kita. Iya, sekarang anak ibu kita masuk pada sintak yang kedua, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Itu akan membagikan kelompok. Silakan mendengar nama, nanti sebentar duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 kelompok politik, ada Carlos, Odelia, Marlenda, Dominika. Kelompok 2 ekonomi, ada Erik, Menciana, Yunita. Kelompok 3 sosial budaya, ada Liberata, Redemptoria, Febronia, Natalia.
Yang terakhir pendidikan ada Isto Nolciana Seprina. Ya. Sekarang silakan duduk sesuai dengan tempat nama kelompok yang Ibu sebutkan tadi. Silakan anak-anak Ibu. Ekonomi, sosial budaya, dan yang terakhir pendidikan. Lihat LKPD yang ada, membuka buku cetak yang ada, menjawab materi. Ibu kasih waktu. Masuk pada sintak yang ketiga, di mana di sini Ibu akan membimbing penyelidikan peserta didik dalam kelompok diskusi. Menggunakan buku cetak yang ada, bahan ajar yang sudah Ibu kirim di WA Group. Silakan menjawab masalah yang ada pada LKPD, di mana anak-anak itu diminta untuk menganalisis. Di sini Ibu minta anak-anak langsung mendiskusikan dan mengerjakannya pada lembar yang sudah disiapkan oleh Ibu. Ya, langsung dikerjakan. Yaitu mengembangkan dan mengajikan hasil karya, di mana anak-anak Ibu langsung melakukan hasil penyelidikan pada diskusi kelompok. Terus setelah itu anak-anak menyimpulkannya dan langsung menyalin pada lembar jawaban yang tersedia. Sintak yang kelima, di mana kita akan menganalisis dan melakukan evaluasi terhadap masalah yang ada pada LKPD. Di sini anak-anak apakah sudah dikerjakan? Sudah. Ya, baiklah kalau sudah dikerjakan. Di sini Ibu memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Langsung saja, di mana Ibu meminta kelompok 1 membaca hasil diskusi yang dikerjakan di LKPD. Silakan. Teman-teman yang lain memperhatikan bacaan yang dibacakan oleh teman. Selamat siang Ibu Guru, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan diskusi kami tentang dampak dalam bidang politik. 1. Dampak dalam bidang politik. Disadari atau tidak, dengan datangnya pemerintahan kolonialisme ke Nusantara sangat mempengaruhi bentuk pemerintahan Indonesia. Sebelumnya, sistem pemerintahan Indonesia merupakan sistem kerajaan atau turun-temurun, tetapi dengan kedatangan Belanda, yaitu Jenderal Dendels, membawa perubahan administrasi dan politik Indonesia dengan lebih modern. Perubahan yang sistem politik dan pemerintahan yang signifikan ini menyebabkan hilangnya kekuasaan politik daripada penguasa Indonesia ke tangan Belanda. Adapun beberapa dampak imperialisme dan kolonialisme di Indonesia dari sisi politik antara lain: 1. Penerapan sistem independen atau sistem pemerintahan tidak langsung dengan menjadikan para bupati sebagai penguasa VOC. 2. Munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Hindia Belanda. 3. Kebijakan Belanda yang sangat mempengaruhi kehidupan kerajaan-kerajaan Indonesia. 4. Belanda menjadikan bupati daerah sebagai alat kekuasaan pemerintahan mereka. 5. Kekuasaan kerajaan bergantung pada kekuasaan kolonial Belanda. Sekian, terima kasih. Iya, bagaimana kelompok lain? Apa ada yang menanggapi? Oh ya, silakan kelompok 4. Ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Wilayah Nusa Tenggara Timur pada waktu itu merupakan wilayah hukum dari Presidenan Timor dan daerah Takumi. Presidenan Timor dan daerah bagian barat Timor Indonesia pada waktu itu Flores, Sumba, Sumbawan, serta pulau-pulau kecil sekitarnya seperti Rote, Sabu, Alor, Pantara, Lombelen, Adonara, Solor.
Timor, Flores, Sumbawan, dan Sumba. 15 Onder Afdeling dan 48 Syawal Praja. Afdeling Timur dan pulau-pulau terdiri dari 6 Onder Afdeling dengan ibu kotanya di Kupang. Afdeling Flores terdiri dari 5 Onder Afdeling dengan ibu kotanya di Ende. Yang ketiga adalah Afdeling Sumbawan dan Sumba dengan ibu kota di Raba Bima. Afdeling Sumba dan Sumba ini terdiri dari 4 Onder Afdeling. Terima kasih. Ya, bagaimana kelompok yang satu menerima masukan dari teman? Ya, menerima. Iya. Ya, karena ternyata anak-anak ibu sudah mengerjakannya, ibu minta sekarang setiap kelompok mewakili untuk mengumpulkan LKPD yang ada supaya ibu untuk mengambil nilai. Ya, mewakili. Ya, sekarang boleh duduk kembali ke tempat semula. Sekarang kita masuk pada kegiatan penutup kita proses pembelajaran hari ini, di mana siapa bisa membuat atau membicarakan kesimpulan tentang materi hari ini? Siapa bisa? Saya, Ibu. Iya, Ibu minta kamu silakan membuat kesimpulan tentang proses pembelajaran hari ini. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyimpul materi hari ini. Kesimpulan. Sampai sekarang pun pengaruh dari kolonialisme masih ada, baik dalam unsur pemerintah, unsur ekonomi, unsur sosial budaya, dan unsur pendidikan. Pengaruh negara Belanda bercampur dengan Indonesia. Tidak seluruh pengaruh tersebut bersifat negatif. Ada beberapa pengaruh dalam masa penjajahan Belanda yang cenderung menguntungkan bagi Indonesia. Yang kedua, secara umum masa penjajahan meninggalkan beberapa warisan yang masih dilestarikan oleh Indonesia sampai sekarang. Contohnya pada aspek politik, struktur pemerintah mencerminkan pemerintah yang diterapkan oleh Belanda. Sistem pemerintah Indonesia sekarang merupakan penerapan ajaran trias politik yang dijalankan Belanda. Yang terakhir, dalam bidang sosial budaya, kolonialisme meninggalkan beberapa karya seni budaya yang bercampur dengan budaya Indonesia. Pengaruh budaya itu melingkupi tarian, nyanyian, bahasa, dan sebagainya. Dalam bidang sosial, Belanda mewariskan penyebaran agama Nasrani. Penyebaran agama ini terjadi juga di sekolah-sekolah. Di bidang ekonomi, bangsa Eropa menerapkan mata uang dan jaringan transportasi. Dalam bidang pendidikan, Indonesia mewarisi sekolah-sekolah dan sistem pendidikan. Sekian dan terima kasih. Ya, tepukan untuk temanmu. Berdasarkan kesimpulan yang ada, berarti tadi anak ibu melihat anak ibu itu banyak yang menyimak sehingga semua mau berbicara untuk mengungkapkan kesimpulan tentang proses pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Sekali lagi ibu minta anak-anak ibu untuk memberikan tepuk tangan yang meriah karena ada kerjasama yang baik sehingga proses pembelajaran dari awal mengerjakan LKPD, mempresentasikannya dengan baik. Nah, di sini kita masuk refleksi kita pembelajaran hari ini. Refleksi kita pembelajaran hari ini, bagaimana pembelajarannya? Menyenangkan? Menyenangkan. Ya, pembelajaran hari ini, di mana kita berbicara refleksinya bahwa banyak kebijakan dari pemerintahan kolonial Belanda, ada dampak positif, dampak negatif, di mana dengan masuknya bangsa Barat ke Indonesia tumbuhnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air yang merupakan warisan dari bangsa kolonialisme dan imperialisme yang terus dikembangkan oleh kita. Kita juga patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena terlahir dalam kondisi yang merdeka dari tekanan bangsa asing.
Rasa syukur tersebut di mana dapat anak-anak ibu bisa wujudkannya dengan menorehkan prestasi gemilang dan mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia. Selanjutnya ibu meminta anak-anak untuk mengerjakan soal. Ya, anak-anak ibu, waktunya selesai. Nah, dikumpulkan. Oper ke depan. Halo anak-anak ibu. Hai, Ibu. Melihat secara keseluruhan, ternyata yang ibu berikan soal post-test, anak-anak hampir benar semua. Ya, ternyata ada yang benar semua nilainya. Tepuk tangan sekalian. Untuk penugasan, silakan membuka buku cetak halaman 175. Ada buku evaluasi di sana yang harus anak-anak ibu kerjakan. Kegiatan berikutnya untuk pertemuannya kita belajar tentang Sumpah Pemuda dan Jati Diri ke-Indonesiaan. Itu untuk pertemuan minggu depan. Ya, ini sudah akhir dari kegiatan kita. Ibu minta salah satu teman kita memimpin kita dalam doa. Ya. Teman-teman serta ibu guru, izinkan saya memimpin doa ini menurut ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari pagi hingga siang ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan lindungilah kami dalam perjalanan agar tiba di rumah kami masing-masing dalam keadaan baik dan selamat. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa, Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak ibu. Di sini ibu pesan lagi harus mematuhi protokol kesehatan. Ya. Karena ini adalah akhir dari pertemuan kita hari ini, di mana hari ini hari Senin tanggal 6 Desember 2021. Ibu harap selalu memperhatikan protokol kesehatan, yaitu yang pertama memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Iya. Jadi protokol kesehatan terus dijaga. ya. Iya. Siap. Bisa. Terima kasih.